Lanjutkan pelajaran yang ke-10, Ad-Darsul Ashir. Pelajaran ke-10, Kitab Durusul Lughatil Arabiyah karya Syekh Dr. Abdul Rahim. Sepertinya banyak faedah di pelajaran 10 ini. Materinya banyak pembahasannya. Baik, di sini ada dimulai dari sebuah percakapan antara Hamid dan Muhammad. Hamid mengatakan, "Man anta, siapakah kamu?" "Ana talibun bil jami'ah." Saya pelajar di kampus. Nah, di sini menggunakan bi ya, bukan fi ya. Nah, maknanya sebenarnya sama aja. Di kampus ya. Atau pada ya, pada. Saya anta talibun jadidun, apakah kamu pelajar atau mungkin mahasiswa ya. Kalau di udah gede itu biasanya pakai talib ya. Jadidun, karena di kampus kan orang-orang secara usia kan sudah besar. Jadidun pelajar yang baru. Muhammad mengatakan, "Na'am ya, ana talibun jadidun." Saya pelajar yang baru, maksudnya mahasiswa baru ya. Kemudian Hamid mengatakan, "Min aina anti?" Dari mana kamu? Muhammad mengatakan, "Ana minal Hindi." Dari saya dari India ya. Hamid mengatakan, "Mas muka." Nah, ini ada sebuah pembicaraan yang menarik, yaitu siapakah namamu? Nah, di sini ada penggunaan idhofah mudhaf ilaih sama seperti pelajaran sebelumnya, tapi bentuknya di sini adalah kata ganti ya, menggunakan kata milik. Siapakah namamu? Nah, ini. Jadi nggak ngomong kitabu anta, bukan kitabuka. Ini digabung ya. Kemudian ismi ini sama juga. Nah, aslinya ismun, ini juga ismun. Karena menggunakan ya, namanya ismi, namaku Muhammad ya. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka. Nah, ini juga sama, ma'aka ya. Dan siapakah, kita sudah belajar ini ya. Pemuda, ini artinya muda, fata. Pemuda ini yang bersamamu ya. Nah, ini ma'an ini juga sama. Fungsinya seperti apa ya? Kita kayaknya pernah belajar indah ya. Ya seperti indah ya. Maka ini berarti bersama ya, bersama. Ya. Jadi ini menyebabkan menyebabkan kasroh harusnya. Nah, kenapa kok ini nggak kasroh? Karena domir domir yang nyambung ini ya, atau istilahnya domir mutasil yang nyambung ini, kata ganti ini bahasanya sampai kapanpun begitu. Ka ya ka, i ya i, ka ya ka. Jadi nggak mempengaruhi harokat ya. Walaupun ma'a ini atau ismu ini, setelah ismu ini harusnya kan kasroh ya. Posisinya ini memang di jar, tapi ini nggak, tetap begini aja bacanya ya. Huwa zamili, dia temanku ya. Ini juga sama, harusnya kasroh ya. Tapi karena domir ya, kata ganti, ini tetap sampai kapanpun ya. Huwa aidan minal Hindi, apakah dia juga dari India? La huwa minal Yabani, tidak, dia dari Jepang ya. Nah, ini juga termasuk yang gak berubah. Hatta ini sampai kapan? Kayaknya kita bisa belajar mustashfa ya kemarin ya. Masmuhu, nah ini juga sama seperti ha. Jadi kita belajar pertama k ya, kedua i ya, yang artinya aku, k artinya kamu, yang selanjutnya hu. Masmuhu, siapakah namanya? Hu itu dia untuk laki-laki. Ismuhu Hamzatu. Nah, yang menarik juga ini, namanya Hamzah. Nah, kan laki-laki kan harus pakai tanwin. Nah, kecuali nama laki-laki yang akhirannya adalah tak marbutoh, secara hukum ikut perempuan, tapi tetap laki-laki. Hamzah pakai hak ya. Kalau pakai hak itu yang Hamzah yang gini ya. Nah, ini Hamzah. Tapi ini pakai hak, ini nama orang Hamzah ya, Hamzah tuh.
Nah, nggak boleh hamzatun walaupun laki-laki. Kenapa? Karena nama apapun yang akhirnya tak marbuto gini itu tak boleh ditanwin ya. Maksudnya nama orang ya. Termasuk walaupun laki-laki ya. Ma lughatuka ya Muhammad, apa bahasamu wahai Muhammad? Nah, ini nggak boleh tanwin kan? Karena ini sebagai mudhofnya ya. Lughatu. Nah, depannya nggak boleh tanwin. Nah, ka digabung. Ini harusnya kok nggak lughatuki, nanti ki ada sendiri. Kita nggak bahas. Tapi ini tetap bacanya begini. Ya, apa bahasamu ya? Maksudnya bahasa yang dipakai ya wahai Muhammad. Muhammad mengatakan lughati al-urdiyah. Bahasaku Urdu ya. Karena dari India. Ahiyya lughatun sahlatun? Apakah bahasa Urdu ini bahasa yang mudah? Naam, hiya lughatul sahlah. Ya, dia bahasa yang mudah. Hamid nanya lagi, wa Hamzah ma lughatuka? Wa Hamzatu ya, gak boleh tun ya. Karena Hamzah tadi gak boleh. Apa bahasamu, wahai Hamzah? Bahasa dia. Maksudnya tanya, kalau Hamzah bagaimana? Dia pakai bahasa apa? Bahasa aslinya dia di negaranya ya, kampungnya. Lughatul ya lughatuhu, bahasanya lughatuhul yabaniyatu. Bahasanya itu adalah yabaniyah. Yabaniyah itu Jepang. Nah, ini kalau bisa baca ya. Wahia lughatun enggak diharap kok di sini Sya'bah. Sya'bah itu yang sulit ya. Sya'bah itu sulit. Nah, ini campuran ya, kalau pernah belajar bahasa Jepang ini campuran, ini enggak murni asli. Yang asli itu yang satu ini cuma ini. Nah, ini asli. Nah, yang ini namanya kanji. Nah, saya nggak bisa baca, lupa sudah. Yang kanji belum pernah belajar dulu waktu masih SMA. Ya intinya memang susah ya, apalagi kanji harus dihafal. Nggak ada aturan baku ya. Nah, ini ada kaidah lagi. Aina abuka ya Muhammad, di manakah ayahmu atau bapakmu wahai Muhammad? Nah, kata abuka sama seperti yang lain, lughatuka dan sebagainya, lughatuhu dan sebagainya ya. Di mana mudhof dan mudhof ilai, dan k-nya tetap. Nah, yang jadi pembahasan yang berbeda adalah abu ini. Asalnya dari kata abun, bapak. Nah, ketika menjadi mudhof ilai atau digabung dengan huruf setelahnya, itu kaidah asalnya itu menggunakan waw, tidak ada tambahan waw. Abuka, bukan abuka terus pakai kaf ini ya. Wawnya hilang enggak, tapi ada wawnya. Nah, nanti kalau dia posisinya di kasro, misalnya di depannya ada li, bi atau sebagainya, atau min yang kita pelajari kemarin, ala dan sebagainya, itu nanti menjadi kasro. Nanti, tapi sementara aslinya menggunakan ini kalau digabung. Kalau nggak digabung maka nggak ada wawunya, abun gitu aja. Ya, ada beberapa, salah satunya abu ini. Abu ini harus dihafal ya. Ada beberapa katanya. Abu kaya Muhammad. Di manakah ayahmu wahai Muhammad atau bapakmu? Abi, nah ini juga sama. Loh, wawunya kemana? Wawunya hilang ya. Abi, bapak ayahku atau bapakku. Ya. Fi Kuwait, di Kuwait. Nama negara ya sekarang. Huwa tabibun syahirun. Dia apa namanya? Dokter yang syahir. Yang tenar ya, atau apa namanya? Terkenal. Masyhur lah kalau bahasa kita masyhur. Wa aina ummuka? Nah, beda dengan ibu. Ibu tetap begini ya. Enggak ada tambah-tambahan. Di manakah ibumu? Iya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Dia bersama dia juga di Kuwait bersama ayahku. Ya. Ia mudarrisatun hunaka. Dia guru di sana ya. Adhabta ilal Kuwait ya Muhammad, apakah kamu
telah pergi ke Kuwait, atau kamu pergi ke Kuwait wahai Muhammad. Nah, ini pakai kemarin dhahaba 1, dhahabta ini kamu, artinya kamu ta. Dhahabta, kemudian na'am dhahabtu. Ya, dhahabtu. Jadi kalau misalnya menggunakan fi'il mudhari madi lampau, itu tinggal nambahi ini. Kalau kamu dhahabta, dhahaba aslinya. Kalau kamu dhahabta, kalau aku dhahabtu. Nah, ini ada kaidahnya sebenarnya. Enggak tahu dibahas di sini apa enggak ya nanti. Wa zamiluka aina abuhu, dan temanmu itu di mana bapaknya. Nah, ini sama. Abun tambahu abuhu, di mana abuhu fil Yaban, bapaknya di Jepang. Huwa tajirun kabirun, dia pedagang yang besar. Alaka akhun ya Muhammad, apakah laka ini sama seperti apa ya? Milik ya. Apakah milikmu apa ya bahasanya? Apakah kamu mempunyai seorang saudara, misalnya gitu ya, ya Muhammad. Nah, gitu gampang. Tapi maksudnya saudara laki-lakimu, apakah kamu punya saudara laki-laki, misalnya gitu. Naam li akhun wahidun, aku punya li bagiku ya, punyaku ya, milikku saudara laki-laki 1. Maksudnya aku punya saudara laki-laki 1, gitu ya. Li ya ismuhu Usamah. Nah, ini nggak boleh juga karena laki-laki tetap marfu'nya, maka nggak boleh tanwin. Namanya Usama. Wa huwa ma'i, dan dia bersamaku. Huna fil Madinah. Di sini di Madinah, Al-Madinah, kota Madinah maksudnya ya. Al-Munawwarah. Oh ya betul kan. Al-Munawwarah, di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, wali ukhtun, dan aku juga punya saudara perempuan, wahidah 1 juga, ismuha, namanya Zainab. Wa ya fil Iraqi ma'a zawjiha, dan dia bersama dan dia di Irak bersama suaminya ya. Zaujuha muhandisun, suaminya Zainab ini atau iparnya itu seorang arsitek ya. Terus indaka sayyaratun ya akhi, apakah kamu mempunyai sayyarah. Nah, kalau li itu biasanya digunakan bukanlah, enggak usah wis. Enggak perlu. Nanti wis, pokoknya pakai aja lah. Apakah kamu mempunyai mobil wahai saudara laki-lakiku? La ma'indi sayyaratu. Tidak, aku enggak mempunyai mobil. Nah, kata ma, kalau kita kemarin tanya, Mas Muka misalnya, siapakah nama ma, itu punya arti juga tidak. Kalau digabung dengan indi, biasanya ma indi, biasanya artinya tidak. Saya nggak punya. Loh, kenapa nggak bukan la saja? Enggak, memang secara kebiasaan itu, bukan kebiasaan, secara tata bahasa itu memang dikuatkan. Kalau la saja ya cukup, kalau misalnya ngomong biasa. Tapi kalau mau menerangkan ulang, ma indi sayyarah. Indi, saya nggak punya gitu ya. Ma-nya bisa berarti apa, bisa juga. Kalau biasanya gabung dengan indi, biasanya ini, maka nggak punya. Ini sementara gini aja ya. Saya nggak punya mobil ya. Indi darrajatun, saya punyanya sepeda. Hamzah indahu sayyarah. Kalau Hamzah dia punya mobil ya. Oke, ini suruh menjawab pertanyaannya. Terus apa lagi ya, sebentar. Yang penting ya. Oh ya, mungkin tak terangkan aja juga. Kalau li biasanya digunakan untuk anggota tubuh atau saudara keluarga, masih ada hubungan dengan
kekeluargaan ya. Kalau inda itu tidak ada ya. Ini makanya pakai mobil. Mobil itu tidak ada hubungannya kan dengan persaudaraan atau anggota tubuh kita. Terus nomor 2 ini mengisi ya. Yang benar apa? Ismuhu, hahihi dan sebagainya ya. Nomor 3 ini hati khamsata as'ilah wajib wabih. Kalau misalil ya, buat 5 pertanyaan dan jawabannya ya. Nah, misalnya inda qalamun, karena ini pena pakai inda ya. Inda qalamun la, kalau na'am la ma, kalau la berarti ma apa yang betul. Ma indi, ma. Na'am berarti indi langsung ya. Nah, perhatikan hal berikut. Baitun, rumah. Kalau rumahku baiti. Kalau rumahmu baituka. Nah, rumah laki-laki ya. Terus kemudian kalau rumahnya baituhu laki-laki, baituha laki-laki. Baituha perempuan, baituhu laki-laki ya. Terus apa lagi? Tambahkanlah kata ganti milik ya. Pokoknya kata ganti qalamun maka juga jadi hadza qalami. Ikuti saja ini. Seperti ini mirip ini. Ya, bawah-bawahnya juga. Ini pulpenku, ini pulpenmu, ini pulpennya ini dan sebagainya. Tentu dengan menyesuaikan ya. Nah, kalau saya berarti kan nggak boleh hadza kan. Harusnya apa ya? Disesuaikan ya. Dan termasuk bawahnya. Iqra, bacalah. Di begitu ya. 8, 7. Naqulu indi kitabun wa naqulu li akhun. La naqulu indi akhun. Oh. Kita mengatakan saya punya buku. Kita mengatakan ini buku. Kita nggak mengatakan indi akhun. Kenapa? Karena indi ini nggak boleh. Ini kalau li ini digunakan untuk yang ada hubungan kekerabatan berkaitan dengan kita ataupun anggota tubuh kita ya. Ini apa namanya, keterangan tambahan ya. Ini apa ini? Kharaja tapi terus bacalah isim-isim yang berikut dan akhiran yang benar. Nah, kalau ada tak marfuto atau nama perempuan maka gak boleh di tanwin ya. Oke, kalimat-kalimat baru, kata-kata baru. Zamil itu teman, zauj suami, wahid satu, fatan pemuda, ma'a bersama, tifl. Tiflun itu apa bahasanya? Anak kecil ya. Kuwait, lughah bahasa. Kayaknya lu sudah pernah. Oke, sudah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.